Sudah saya hari ini share ini ya, pikiran tentang pengharapan kebangunan rohani dari Leonard Ravenhill ya, Leonard Ravenhill. Dari buku terkenal sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, Why Revival Tarries ya. Mengapa kebangunan rohani tertunda ya, judul bahasa Indonesia ya. Bukan penerbit Momentum sih, tapi dari penerbit yang ya lain gitu. Ravenhill ini sebetulnya kalau secara aliran teologi itu dia sebetulnya ini ya, bukan reform gitu, sebenarnya malah lebih dekat ke Arminian teologi gitu, tapi bukan berarti ini ya Pak, kita nggak bisa belajar apa-apa daripada tulisannya. Anyway, banyak bagian yang menurut saya itu sangat membakar gitu ya, ini apa di dalam konteks tentang kebangunan rohani. So ya saya ingin share dari beberapa chapter kali ya, ini apa? Di chapter ini ya, chapter 6 ya, chapter 6 bab 6 by buku ini ya, Why Revival Tarries. Dia interestingly kutip Harnack ya, saya nggak tahu ini kayaknya sih Adolf von Harnack ya maksudnya gitu. Tapi ini dikutip secara approval gitu. Of course bukan kalimat yang liberal gitu ya, tapi yang dia bisa setuju. Ya, Harnack itu define Christianity sebagai very simple but very sublime thing, yaitu to live in time and for eternity under the eye of God and by His help. Hidup di dalam waktu dan bagi kekekalan ya, di bawah pandangan mata Allah dan oleh pertolongannya, maksudnya pertolongan Tuhan itu. So, Ravenhill ini lamen gitu ya. Seandainya saja itu orang-orang percaya itu hidup dengan kesadaran kekekalan ya, eternity conscious, maka kehidupannya itu akan berubah ya. Banyak orang itu di dalam hal ini ya, itu simply theoretical ya, itu pemahaman tentang eternity itu ya theoretical, tapi nggak betul-betul dihidupi dalam sehari-hari, dan itu akhirnya mengakibatkan kehidupan yang berbeda ya, yang nggak betul-betul terbakar untuk Tuhan, karena ya nggak ada visi atau nggak ada pengertian, nggak ada penghayatan bahwa kita nih setiap hari, every moment sebetulnya ya, itu tuh kita hidup di bawah penglihatan Allah ya, di bawah mata Allah yang melihat. Kalau saja seandainya kita itu melakukan segala sesuatu di dalam terang His judgment seat ya, takhta penghakimannya ya. Kalau saja kita itu berdoa ya, juga di dalam terang takhta penghakimannya. Kalau saja kita itu memberi, melayani, menolong ya, dan semuanya itu di dalam terang takhta penghakimannya. Ya, kalau para pengkhotbah itu mempersiapkan setiap khotbah dengan satu mata memandang kepada manusia yang terkutuk ya, yang binasa, dan yang lain itu kepada takhta penghakiman Allah, maka ya menurut Ravenhill kita akan ada revival gitu, kita akan ada kebangunan rohani. Nah, sudah tolong perhatikan di sini ya. Nah, ini di mana ya kita bikin komentar teologis ya. Memang sini kalau kita baca seperti kayak seolah-olah inisiatifnya kok seperti datang dari kita gitu ya. Maksudnya kalau seandainya ini maka gitu ya, then we would have a Holy Ghost revival. Maka akan ada revival oleh Roh Kudus gitu ya. Sepertinya jadi sebetulnya yang mana sih yang initiate gitu kan ya. Tapi kita nggak perlu terlalu kritis dalam bagian itu kalau kita mau baca dengan mendapat berkat. Unless kita bacanya kesandung-sandung terus gini juga untuk apa gitu kan ya. Setiap kalimat kita baca ini kayak kurang reform, kita baca lagi ini kayak bukan reform, ini bukan reform dan sebagainya. Ya sudahlah, tutup aja lah bukunya gitu lah. Kalau kita baca kayak gini kayaknya repot gitu ya. Kita nggak akan belajar apa-apa gitu. Tapi kita mesti taruh di dalam porsi yang benar atau proporsi yang benar gitu. Waktu dikatakan seperti ini ya, katakanlah ditaruh di dalam framework teologi reform ya, sebagai bagian daripada tanggung jawab kita gitu.
tanggung jawab saudara dan saya ya. Undangan untuk preparing, untuk mempersiapkan ya datangnya revival itu. Bukan berarti bukan di dalam pengertian bahwa kita yang yang menghadirkan revival, bukan, tetapi tetap inisiatif Roh Kudus ya. Cuma waktu Roh Kudus bekerja gitu ya, tentu dia akan melibatkan orang-orang yang akan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan kebangunan rohani ini kan ya. So, Reverend Hill bicara tentang Sodom ya. Sodom itu nggak ada Bible, nggak ada preachers, nggak ada pengkhotbah ya, nggak ada traktat, nggak ada persekutuan doa ya, nggak ada gereja dan binasa. Ya. Tapi ya terus kemudian dia bilang, sekarang di Amerika, di Inggris, ini istilah yang dipakai dia ya, Amerika, Inggris, di Amerika, di England, kita ini punya jutaan Alkitab ya, punya ribuan gereja, dan luar biasa banyak pengkhotbah, and yet perhatikan dosa yang tetap ini ya Pak, merajalela gitu. Maksudnya ini mirip seperti perkataan Tuhan Yesus ya, mengatakan kalau seandainya mujizat ini terjadi di Sodom, di Gomora, maka mereka akan bertobat. Karena ada ya perkataan seperti itu ya di dalam ini. Ya ini seperti mengulang lagi ya, kita bukan kekurangan Alkitab yang dicetak, kita bukan kekurangan gereja, pengkhotbah dan sebagainya, and yet perhatikan gereja yang tidak atau kurang berbuah ya. So ini persoalannya di mana ya? Reverend Hill mengatakan itu karena gereja itu presenting ya, itu menggambarkan kehidupan New Testament standard ya, Yesus yang diajarkan Yesus dan para rasul itu, dan menggantikannya dengan substandard of Christian living, substandard ya, itu kehidupan Kristen yang di bawah standar sebetulnya gitu. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Orang yang di bawah standar, ya saya mengatakan orang yang menghidupi standar yang benar itu sebagai spiritual giants gitu. Ini namanya raksasa-raksasa rohani ya. Padahal ini yang di bawah standar, ini yang standar normal gitu ya. Kan agak ironis ya seperti ini ya saya. Kita nggak bertepuk tangan untuk orang yang bisa jalan dengan dua kaki kan ya. Karena ini bukan akrobat, itu just orang jalan normal namanya gitu. Tapi karena sebagian besar di dalam kekristenan itu pincang gitu ya. Jadi orang yang jalan dengan kaki normal itu jadi kayak akrobatik gitu. Maksudnya ini jadi wah luar biasa ya. Spiritual giant. Karena bisa jalan dengan tidak pincang. Loh ya mereka simply jalan normal kan sebetulnya gitu. Tetapi orang-orang yang menghidupi substandard inilah saya akhirnya merubah standarnya. Seolah-olah mereka yang standar terus ini yang ada standar di atas gitu ya. Atau yang terlalu tinggi. Perkecualian dan sebagainya gitu. So, kita mendoakan ini ya, gambaran pengajaran yang betul-betul memberikan standar yang benar gitu, bukan substandard gitu. Karena substandard itu ya salah satu penghalang daripada revival gitu. Saya pernah mengatakan, kita paling khawatir dengan teologi or even khotbah yang actually justifying status quo ya itu. Current practice sudah seperti itu ya, yang dilakukan sudah seperti itu. Terus teologi dan khotbah itu diberitakan untuk menjelaskan kenapa kita di sini gitu misalnya. Ini nggak ada nggak ada kemajuan loh berarti gitu, nggak ada koreksi berarti gitu. Kita cuma simply menghias ya, teologinya itu dekoratif ya, memberikan penjelasan dengan apa yang sebetulnya kita sudah lakukan gitu. So tempat pertumbuhannya di mana ya berarti di sini ya? Space untuk orang dikoreksi, untuk bertobat, ditegur dan bertobat lalu terus kemudian lebih bertumbuh. Di mana? Ya nggak ada. Kita simply menggunakan khotbah untuk, saya nggak mau pakai istilah justify lah. Justify mungkin lebih negatif lagi gitu ya. Tapi let's say untuk explain, untuk menjelaskan ya hal-hal yang sudah kita lakukan gitu. Tapi sudah kita lakukan. Terus nggak ada space lagi untuk lebih maju lagi. Karena kita cuma menjelaskan kenapa kita melakukan ini gitu ya. Yang sudah kita lakukan. Nah inilah ini persoalannya. Not to mention evangelism yang menurut si Reverend Hill ini highly commercialized ya. Highly commercialized ya. Jadi kenapa revival itu tarries? Kenapa kebangunan rohani itu tertunda ya? Karena ya Reverend Hill mengatakan karena cheapening the gospel. Because of cheapening the gospel.
Injil itu dibikin kayak murah dan gampang gitu loh saya. Ini interestingly dia juga pakai ini ya, bisa kasih contoh-contoh musik kontemporer di dalam zamannya of course, tapi sekarang perhaps juga nggak terlalu beda gitu ya. Terus dia memperhatikan lagu-lagu yang di dalamnya ada precious blood of Jesus, darah Yesus, tapi ditulis di dalam boogie-woogie time gitu. Sudah bisa bayangin ya kira-kira ya. Pembicaraan tentang darah Yesus itu, tapi ditulis di dalam musik yang luar biasa enteng gitu ya. Boogie-woogie time. Lalu terus kemudian pembicaraan tentang Roh Kudus ya, di dalamnya ada Roh Kudus, tapi dengan begitu banyak sinkop. Sinkop itu 1, 2, 3, 4 pa da pa da. Nah, itu namanya sinkop itu. Bukan jatuh ke ketukan yang utama, tapi jatuh ke ketukan yang upbeat gitu. Pa da pa da. Lebih mirip kayak dancing rhythm gitu ya. And yet talking tentang Roh Kudus gitu. So, apa sih yang jadi persoalan di sini ya? Musiknya sendiri itu ya itu cheapening the gospel sebetulnya gitu. Jadi kita menyanyikan lagu itu bukan dengan sikap khidmat gitu ya. Ini bukan bicara kekakuan dogmatis ya, saya bukan bicara itu, tapi ketidakmengertian ya tentang dalamnya Injil, tentang seriusnya darah Kristus ya, tentang kesucian dan kekudusan Roh Kudus gitu. Tapi dibikin ya easy gitu. Not to mention tentang ini ya, Pak, itu ya termasuk panggilan-panggilan KKR ya, kalau si Reverend Hill ngomong, saya terjemahin di dalam konteks kita gitu ya. Saya kutip dari sini ya. The evangelists today are very often prepared to be anything to anybody as long as they can get somebody to the altar for something. Pengkhotbah itu bisa menjadi apa saja untuk siapa saja asalkan ada yang maju ke depan. The glibly call out who wants help, who wants more power, who wants a closer walk with God. Ya, atau kalau di dalam bahasa sekarang mungkin di Indonesia, siapa yang mau dipulihkan gitu ya. Siapa yang nggak mau dipulihkan, saya? Ya pasti mau dipulihkan. Siapa di sini saudara-saudara yang mau dipulihkan hidup? Ya angkat tangan lah pasti gitu maksudnya. Tapi apa sih artinya pemulihan itu apa gitu loh? Pengertian pemulihan itu apa? Atau closer walk with God ya? Oke, nggak salah sih kalimat ini ya. Closer walk with God. Tapi kita ngerti nggak sih apa artinya closer walk with God itu apa gitu? Reverend Hill bilang ini loh, a sinning, repenting, easy beliefism ya. Percaya yang dibikin mudah itu dishonors the blood and prostitutes the altar. Itu menghina darah Kristus ya, dan melacurkan apa ini saya? Altar itu. Altarnya itu prostitutes the altar. Ini ya saya kutipan, salah satu kutipannya dia yang terkenal, saya coba baca ya. We must alter the altar, for the altar is a place to die on. Let those who will not pay this price leave it alone. Keras ya kalimat ini ya. Kita mesti ya memperbaiki ya ini, memulihkan altar. Karena altar itu adalah tempat untuk mati, tempat untuk mati, tempat untuk mengorbankan diri dan mati bersama dengan Kristus. Orang yang nggak siap, yang nggak mau bayar harga ini, sudah biarin, jangan ganggu altar itu. Jangan maju-maju ke depan altar untuk sekedar ngeramin orang yang angkat tangan terus didokumentasi dan sebagainya. Ini nggak ada perlu nih kalau menurut Reverend Hill ini. Ya ini namanya ini ya easy beliefism gitu. Makanya heran ya saya, kita ini ada seperti banyak KKR gitu. Saya talking by the way bukan cuma di ini ya Pak gereja kita, tapi di seluruh dunia gitu. Somehow ada KKR. Tapi pertobatan yang sungguh-sungguh itu di mana sebenarnya itu? Apa yang salah ya dengan KKR ini itu? Apa yang salah gitu? Ya kita lebih suka ya gambaran dapat ini ya Pak, numbers atau apa yang kita bisa hitung dan sebagainya. Akhirnya kita lebih kejar itu daripada betul-betul pertobatan yang sejati di dalam Tuhan gitu. Of course kita bukan against number, bukan itu poinnya ya. Tapi mengejar numbers dan showing off
gambaran yang ini ya, kayak ini apa, lihatlah kekristenan maju terus, selalu ada orang-orang baru yang ini apa, mempersembahkan diri dan sebagainya. Itu bisa menipu loh saya kayak begini. Ini bisa justru menghalangi revival karena apa saya? Ya karena menggantikannya dengan so-called easy beliefism gitu. Siapa mau terima Yesus tinggal angkat tangan saja gitu ya. Saya bukan mengkritisi adegan angkat tangan ya loh, saya bukan gitu ya. Tapi di dalam angkat tangan bilang terima Yesus, mengundang Yesus masuk di dalam hati itu, orang ini benar-benar ngerti nggak ya artinya apa? Bahwa dia itu mati bersama dengan Kristus gitu. So, cheapening the gospel ya, menghalangi true revival. Saya ke apa ini chapter yang lain ya. Ini chapter 16 ya, chapter 16 ini menarik judulnya saya. Chapter 16 ini, Give me children or I die. Berikan aku anak atau saya mati ya. Saudara tahu ini kalimat dari siapa ya? Kalimat dari siapa itu? Siapa? Kalimat Rachel kan ya, kalimat Rachel kepada Yakub gitu. Tolong dong, kasih saya anak atau kalau enggak saya mati gitu maksudnya. Terus dijawab oleh Yakub, lah saya ini Tuhan apa ya? Yang sudah tahu lah cerita itu kan ya. Karena Rachel itu sakit sekali karena dia nggak bisa, dia barren, dia mandul saya, nggak seperti siapa ini? Lea gitu kan ya, yang punya anak ya, yang punya anak lagi punya anak, dia nggak bisa punya anak terus kemudian ya dia minta kepada. Tapi ini interesting ya saya ini apa? Justru ini dipakai oleh Ravenhill secara positively ya di dalam pergumulan revival ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian ini, saya mau dari bagian pertamanya ini ya saya, paragraf-paragraf awal. Nah di situ Ravenhill mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mechanize ya, tidak memekanisasi kuasanya yang besar itu ya. To fit our time-geared religious machinery, dia bilang ya, religious machinery. Mesin-mesin agama kita ya, Tuhan itu nggak bisa dimekanisasi kayak begitu. Apa ya yang dimaksud dengan mekanisasi di sini ya? Mekanisasi itu apa, soalnya? Gini ya, di dalam konsepnya dari Ravenhill itu ya, mekanisasi itu adalah pengharapan revival diminta untuk datang ya, tapi sendiri kita itu nggak menguduskan diri ya. Kita nggak ada persiapan doa, kita perhaps juga nggak bother untuk menantikan, tapi kita ya tetap berdoa untuk revival somehow gitu ya, superficially. Dan ini juga nggak ada travail ya, so ini istilah yang penting untuk Ravenhill apparently ya. Travail, apa itu travail saya? Travailing ya saya. Itu apa ya kalau diterjemahin ya? Bersusah, bukan cuma bekerja ya, tapi bekerja susah gitu ya. Travail itu pekerjaan berat ya. Itu penderitaan ya. Bekerja dengan apa ini keras gitu. Penderitaan lah saya ini. Gambaran yang paling cocok untuk menjelaskan ini adalah kesulitan waktu melahirkan gitu. Itu travail namanya gitu ya. Jadi sakit bersalin itu ya, itu travail gitu. Nah, siapa ini Ravenhill ya, dia mengatakan ya ini loh, kita menghendaki revival, kita menghendaki berkat Tuhan, kita menghendaki gereja itu bertumbuh, tapi nggak ada yang masuk ke dalam travailing gitu, nggak ada yang mau menderita sakit bersalin. Dia bahkan pakai ini ya saya Pak, Maria di situ ini untuk model ini ya, ini kita bacanya harus diterjemahkan dalam konteks yang benar. Saya kutip saja ya, Ravenhill. That visitation came because he, maksudnya Tuhan ya, sought for a virgin in which to conceive his beloved son, found a people of virgin purity in this source of burning vision and burden passion. Maksudnya siapa yang mau menjadi Maria sekarang gitu ya. Ini bukan bicara ntar ada Mesias kedua, ketiga, bukan itu sama sekali ya. Gila kalau ngajar kayak gini. Nggak mungkin lah gitu. Maksudnya bukan dalam pengertian itu. Tetapi sebagaimana Maria itu kan virgin gitu ya. Of virgin purity ya. Sekarang mana ada orang-orang seperti itu di dalam gereja ya, yang punya burning vision, yang punya beban yang berat ya, yang bersedia untuk travail, yang bersedia untuk apa ini namanya saya menderita ya, karena
Ya, karena revival itu adalah seperti kayak kelahiran yang didahului dengan sakit bersalin, saya. Sekarang sakit bersalinnya nggak ada. So, kelahiran apa dong yang kita bicarakan di sini? Pantas saja, saya gereja itu barren gitu. Pantas saja gereja itu mandul. Kenapa mandul? Ya karena nggak ada yang mau sakit bersalin. Ya, ini apa di dalam istilah yang terkenal yaitu apa? Di gereja itu bisa aja ada banyak ini ya, banyak. Ya, let's say banyak penderita, banyak pemberita, penasehat lah atau apa ya, pengkhotbah ya. Tapi sedikit orang yang meratap itu, mourner ya, sedikit yang travail itu tadi gitu ya. Tapi kalau kasih nasihat sih banyak gitu ya. Mungkin pengajar juga banyak gitu. Tapi sedikit yang menangis sih gitu ya. Sedikit yang menangis karena keadaan dosa gitu. Ravenhill bilang kalau revival terjadi itu ini pasti ada gitu. Sudah lihat kehidupan Yeremia gitu ya. Ini apa ini? Nabi yang meratap gitu ya. Yesaya, ya, Yehezkiel, semua nih sebetulnya saya. Mana ada nabi yang nggak meratap ya? Nggak ada sih sebenarnya gitu. Nggak ada nabi yang tertawa terus dari awal sampai akhir gitu ya. Nggak ada sih. Itu adalah peratap-peratap. Nah, di kekristenan itu banyak orang yang let's say mengajar banyak, nggak kurang ya, penasehat banyak. Tapi peratap itu kayaknya sedikit memang. Peratap ya. Terus saya balik lagi ya saya ke sini. Travail itu tadi ya, travailing. Orang yang berdoa tanpa double motif ya. Orang yang berdoa benar-benar single to God's glory ya. Matanya itu betul-betul hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan double motif ya. Siapa ya saya? Cerita Paris Redhead ya kalau nggak salah ya saya. Paris Redhead, another revivalist ya. Dia pernah didatengin seorang ya hamba Tuhan muda lah saya, seorang yang apparently sudah melayani Tuhan gitu. Dia tahu Paris Redhead ini orang yang diurapi Tuhan gitu, orang yang berkuasa. Jadi dia datang ke Paris Redhead, terus kemudian dia minta didoakan. Bagus dong saya didoakan gitu. Dia bilang saya sudah melayani Tuhan. Dan saya ada siaran radio dan sebagainya gitu ya. Bisa nggak tolong mendoakan saya supaya saya ada greater power gitu. Ada greater power. Lalu terus kemudian Redhead ya dia melihat itu dengan sedih soalnya. Karena apa soalnya? Dia lihat ya inilah keadaan saya dulu waktu muda gitu. Sudah ada pelayanan ya, sudah ini terus kemudian minta greater power. Seolah-olah kayak kejar power. Tapi sebetulnya bukan betul-betul mau greater power gitu. Tapi supaya dia lebih berkembang, lebih luas pelayanannya. Ambisi gitu maksudnya saya. Ini doa ambisi gitu. Redhead bisa peka sekali lihat ini saya. Karena apa? Ya karena dia bilang, inilah dulu saya muda kayak begini gitu. Dia nggak bilang gitu ke orang itu ya. Tapi dia di dalam hatinya bilang, ya inilah doa dulu saya waktu muda gitu. Waktu dia ini saya jadi misioneri, saya lupa ya di mana, di Afrika atau apa. Dia pikir dia akan ini kan saya. Dia akan melayani orang-orang di sana yang susah, yang miskin gitu ya. Yang sudah membutuhkan Kristus ya, yang begitu dia datang orang akan terbuka, reseptif terus menerima Injil ya. Ternyata bukan ya, itu gambaran romantisasi gitu saya. Gambaran romantisasi. Yang ada adalah memang sih orang itu miskin gitu ya, miskin ya. Gak ada pengharapan dan sebagainya. Tapi mereka juga dingin ya terhadap Injil gitu. Kita waktu mau melayani orang kan dengan gambaran kesusahan tuh kayak kita itu romanticize gitu ya gambarannya. Ini orang yang susah yang sudah siap ditolong gitu. Waktu saya datang dia akan terbuka. Lalu kita juga senang gitu kan ya. Daripada ketemu orang-orang yang congkak. Ternyata gak harus kayak gini saya gambarannya. Ternyata orang-orang di pedalaman dan susah. Dia sombong ya, yang gak rasa perlu Kristus ya, hidup di dalam kedagingan dan juga gak mau bertobat gitu. Lalu Paris Redhead ketemu orang-orang seperti ini bagaimana? Ya dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan kok kayak begini gitu ya. Saya ini sudah berkorban loh. Saya ini sudah tinggalkan negara yang maju sekali pergi ke tempat yang seperti ini. Kok ketemu orang-orang kayak begini gitu. Bukannya mereka ini perlu Injil. Sekarang saya sudah di sini. Ternyata mereka sendiri juga sulit. Untuk ditembus gak kalah sulitnya dibanding di Eropa atau di Amerika gitu ya. Tapi terus kemudian dia seperti mendengar suara Tuhan di dalam hatinya. Ya justru gitu. Kamu tetap harus melayani di sana gitu. Karena aku mencintai mereka.
Karena Tuhan mencintai mereka. Baru dia sadar gitu ya. Baru dia sadar. Cintanya Tuhan itu ya. Itu berbeda sama cintanya dia. Cintanya dia itu adalah cinta kepada orang-orang yang sudah reseptif untuk terima Injil gitu. Cinta terhadap orang-orang yang sudah siap untuk ditaburi benih firman Tuhan gitu. Tapi bukan cinta kepada orang-orang yang spiritually indifferent ya, yang gak peduli dengan hal-hal rohani ya. Redhead kayaknya gak terlalu ada cinta untuk mereka, tapi Tuhan masih ada cinta gitu. So, seringkali ya saya ini gini saya poinnya adalah di dalam pelayanan ya saya, di dalam pelayanan waktu kita minta berkat Tuhan ya, gereja yang berkembang, bertumbuh dan sebagainya, itu betul demi kemuliaan Tuhan atau demi reputasi gereja kita ya, atau kelompok kita ya, atau gereja lokal itu, atau apa ya sebetulnya? Mirip seperti kayak anak muda yang datang ke Paris Redhead tadi loh. Saya sudah ada siaran radio, alangkah indahnya kalau plus ya, ditambah lagi ini sudah bagus ini sudah bagus. Plus urapan yang lebih lagi ya, greater power seperti kamu gitu maksudnya. Apa sih sebenarnya bedanya gitu? Bedanya itu bukan tentang pelayanan radio yang makin gede, makin berkembang atau apa, tapi perjalanan mati bersama dengan Kristus sebenarnya gitu. Whether radionya makin gede atau enggak makin gede, itu urusannya Tuhan. Bukan sesuatu yang kita kejar sebenarnya ya. Hati-hati ya, saya pengajaran kayak gini ini bisa belok loh, saya belok kepada kemuliaan duniawi sebetulnya itu. Kita pikir seperti kayak ini pengejaran kemuliaan Tuhan, padahal cuma bahasannya doang ya saya. Yang lebih diperjuangkan itu sebetulnya adalah the glory of my ministry sebenarnya. Itu yang sedang dikejar. Ini balik lagi ke Ravenhill ya sekarang ya. Ravenhill ini mengatakan orang-orang yang berdoa nggak ada double motif ini ya. Dia bukan praying untuk kuasa Tuhan untuk sesuatu yang lebih tinggi daripada itu ya, lebih tinggi daripada kuasa Tuhan itu gitu. Maksudnya saya berdoa untuk kuasa Tuhan supaya pelayananku makin berkembang. Nah, maksudnya ini kayak gini. Kuasa Tuhan jadi sarana untuk kebesaran pelayananku gitu. Untuk reputasi gerejaku gitu misalnya. Ini bukan single to God's glory, berarti ini ada double motif di sini gitu. Menginstrumentalisasi kuasa Tuhan ini namanya gitu. Untuk sesuatu yang dianggap lebih tinggi daripada itu kan ya. Bukan menginginkan pribadi Tuhan sendiri. So, Ravenhill mengatakan orang-orang yang berdoa tanpa double motif, maksudnya single ini ya, to God's glory ya. Ini apa? Dengan fokus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mereka ini nggak jealous of another group yang melampaui mereka. Mereka nggak akan apa ya, cemburu gitu ya, apalagi iri gitu ya. Yang ada gereja lain gitu ya, yang let's say lebih terkenal daripada mereka. Gitu. Tapi mereka akan cemburu akan Tuhan gitu. Jealous for the Lord of hosts. Cemburu ya kepada Tuhan gitu. Yang nggak bersama dengan mereka gitu. Bukan cemburu karena kok ada ya gereja lebih besar daripada kita. Ya ini karnal, karnal gitu. Sudah lihat ya di dalam kompetisi yang ini ya di dalam gereja kontemporer gitu. Nggak di Indonesia, di luar negeri, di mana saja gitu ya. Ini gambaran kayak begini. Ini hindering revival sebenarnya gitu. Ini apa menghalangi kebangunan rohani ya. Karena motifnya itu motif kedagingan, bukan motif karena kemuliaan Tuhan. Gitu. Kalau kita bicara kemuliaan Tuhan ya, selalu kemuliaan Tuhan yang karena gereja kita berkembang gitu misalnya. So pertanyaannya, kenapa nggak ada kemuliaan di dalam gereja lain yang berkembang gitu? Ada yang salah kan ya di sini gitu. Nah, Tuhan dimuliakan hanya kalau keluarga saya diberkati. Maksudnya Tuhan nggak bisa dimuliakan kalau keluarga lain yang diberkati gitu. Kenapa kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau keluarga lain yang diberkati? Kenapa harus keluarga saya gitu? Kenapa harus gereja saya yang maju baru Tuhan dimuliakan? Lalu kenapa kalau gereja lain yang diberkati dan bertumbuh kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan? So ada yang salah ini saya dengan visi kemuliaan Tuhan. Dan ini ya saya, ini hindering revival. Ini sebetulnya adalah penghalang ya daripada kebangunan rohani gitu. Dosa-dosa seperti ini. Tapi balik lagi ya saya, ini apa Ravenhill ya saya, dia penghubungan revival ya. Kita mesti berdoa juga ada orang yang dipersiapkan ya untuk menjadi ibu ya, untuk menjadi pelayan-pelayan gitu. Bagi Tuhan ya memberikan revival itu tentu saja gampang sekali. Dia kan sangat berdaulat gitu. Dia bisa memberikannya kapan saja ya, karena dia bebas kok itu.
Tetapi ya saya, itu perlu ada persiapan orang-orang ya saya. Waktu kebangunan rohani terjadi itu yang akan berkorban untuk melayani orang-orang yang siap ditua itu siapa gitu. Ya kalau bagian ini nggak ada, ya revival bisa terbengkalai dong. Bener nggak sih saya? Orang sudah menggebu-gebu berapi-api, tapi ternyata nggak ada yang melayani mereka gitu kemudian. Nggak ada yang memuridkan mereka, nggak ada yang mengajar mereka, ya nggak ada yang mendampingi mereka di dalam pertumbuhan. Nggak ada. Karena apa? Ya karena pada nggak siap itu ya. Nggak ada istilahnya Ravenhill ini. Nggak ada mothers in Israel yang akan memperhatikan mereka. Siapa orang-orang yang akan membimbing itu ya, orang-orang yang akan bertobat itu. Maka ya jalannya itu panjang ya, itu jalannya bisa panjang karena Tuhan itu bekerja ya melalui proses, termasuk proses manusia yang dibentuk. Ada ini kan saya sudah pernah dengar itu ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang demikian kompleks ini cuma perlu 6 hari ya. Tapi Tuhan membentuk satu orang Musa itu 40 tahun saya. Membentuk satu orang Musa ya. Satu pribadi Musa ya dibandingkan ini ya, alam semesta gitu ya. Sebetulnya mana sih yang lebih rumit gitu? Ya alam semesta kan pasti ya saya, alam semesta loh, bukan cuma bumi ya. Bumi aja sudah lumayan kompleks ya. Ini seluruh alam semesta itu cuma selesai 6 hari di dalam tangan Tuhan. Tapi membentuk Musa untuk bisa dijadikan seseorang yang dipakai Tuhan membebaskan Israel keluar dari Mesir, itu perlu 40 tahun, saya, bukan 6 hari gitu. 6 tahun pun belum selesai. Gitu. Jadi apa saya? Ya ini loh saya, proses ini ya, nggak di-bypass oleh Tuhan. Tuhan itu menghargai proses pembentukan yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena Tuhan itu bukan tukang sulap ya. Yang bukan terus dia bikin gini, terus tiba-tiba Musa mendadak lompat jadi orang yang ini ya, totally berubah gitu ya. Yang terus kemudian langsung lemah lembut ya. Langsung rendah hati dan tadinya itu luar biasa congkak dan dalam hitungan detik mendadak jadi orang. Bukan itu ya, saya perubahan yang dikerjakan Tuhan kan bukan begitu gitu. Tapi juga dengan tanda kutip menunggu orang itu sendiri juga bertobat itu. So, apa saya yang ditunggu ya di sini ya? Ya, lihatlah ini di dalam kehidupan Kristus sendiri. Yesus sendiri itu mengorbankan dirinya. He gave himself in death. Ya ini jalan ya saya. Tapi pergumulan kita tentang revival ya. Mana saya ini tentang ini ya, sacrificial death ini ya. Atau sacrifice yang bersedia mati ini ya. Travail itu tadi ya. Penderitaan ya. Sudah membaca di dalam tulisan Paulus ya, ini kan dia mengatakan di dalam surat mana ini ya, Paulus kan pernah mengatakan kamu bisa punya ribuan instructors, bisa punya banyak pengajar di dalam Kristus gitu ya. Tetapi nggak banyak ayah, nggak banyak bapak. Karena di dalam Kristus, I have begotten you ya, through the gospel. Di dalam Kristus aku melahirkan kamu ya melalui Injil. Ya, Paulus di sini membedakan antara merely pengajar dan seorang bapak, seorang bapak yang menggembalakan mereka, fatherdom yang father kalau bahasa Inggris bisa jadi kata kerja ya, bahasa Indonesia apa ya? Susah ya. Fatherdom, apa itu saya? Gak bisa ya, gak ada terjemahannya kan ya. Membapai mereka kan gak ada kan ya. Yang menjadi bapak bukan menjadi, saya ini bukan become father tapi fatherdom ya di dalam iman. So, poin yang mau dikatakan oleh Ravenhill di sini ya, tidak lain tidak bukan yaitu bahwa Paulus itu travailed, dia itu menderita bagi mereka gitu. Ini loh saya di dalam gereja itu ya, yang diperlukan itu ini saya travailing, mourning ya, meratap dan sebagainya. Ini yang akan ini ya saya promising ya. Tuhan kalau menghadirkan kebangunan rohani, dia mempersiapkan ada orang-orang yang travailing and mourning ya. Ravenhill sendiri malu di dalam kehidupannya ya. Maksudnya gini, Ravenhill ini pengkhotbah terkenal by the way ya. Dia terkenal gitu. Revivalist ya. Dan terus dia mengatakan ada banyak ini ya kelahiran spiritual itu credited to, ascribed to Ravenhill ya. Dianggap ini adalah jasanya Ravenhill ya, karena pelayanan Ravenhill. Tapi terus dia mengatakan, sementara saya seringkali hanya acting sebagai bidan. Tahu saya, ada beda antara bidan dan ibu ya yang melahirkan itu.
Bidan itu nggak pernah bisa klaim ini anak ini lahir ya. Terus dia jadi sombong gitu. Ini saya yang keluarin. Ya lu cuma keluarin doang. Yang sakit bersalin itu bukan kamu ya gitu. Hati-hati ya dengan ini ya. Dengan kegeeran apa itu. Menjadi seorang ibu padahal nggak pernah ada travailing. Nggak ada sakit bersalin. Kita sebetulnya merely midwife. Apa ini namanya saya? Bidan ya. Tapi kita nggak sadar bahwa kita nggak menjalankan peran ibu yang sakit bersalin itu gitu. Sudah gitu klaim posisi ibu padahal cuma midwife ini ya, apa seorang seperti Ravenhill yang punya kerohanian yang baik ya. Dia tahu gitu. Dia bisa ini dia bisa peka ya. Kalau kita nggak boleh mencuri ini ya, Pak. Kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada orang lain terus menjadi kemuliaannya kita gitu. Simply hanya kita yang khotbah gitu. Simply hanya dia angkat tangan waktu kita khotbah gitu. Padahal ada orang yang mencucurkan air mata lebih daripada pengkhotbah tersebut gitu. Siapa di sini sebetulnya yang lebih acting sebagai father atau mother yang melahirkan dengan susah payah itu siapa sebetulnya? Nah, untuk Ravenhill saya kebangunan rohani itu ya ini yang mau ditekankan, perlu ini ya, ibu-ibu yang sakit bersalin itu ya. Lalu dia mengatakan ini science tidak ini itu sudah berapa puluh tahun lalu ya. Sekarang apalagi lebih maju lagi. Dia bilang memang sih science itu sudah menolong banyak orang ini ya untuk apa itu handle suffering penderitaan ya. Sekarang umur orang somehow juga lebih panjang ya karena dunia medis yang juga makin maju, betul kan ya. Tapi terus kemudian dia mengatakan tapi ya bagaimanapun sains sampai sekarang nggak pernah bisa shrink the long slow months of child formation. 9 bulan ya 9 bulan ini. Nggak bisa dijadiin bagaimana kalau 4,5 hari aja ya gitu. Nggak ada saya kayak gitu. Nggak ada. Shrink the long slow months ya. Nggak ada kan ya, betul nggak ada kan saya. Tapi herannya ya saya, herannya. Di dalam dunia spiritual tuh ada absurditas kayak begini nih. Maksudnya apa ya? Boleh nggak sih nggak usah 9 bulan pergumulan ya? Bisa nggak sih kita course bikin 3 hari saja gitu? Saya bukan nggak mau keluar air mata sih, saya bukan nggak mau sakit bersalin. Tapi bisa sih nggak usah sepanjang itu. Bisa nggak kita selesaikan di dalam 2 menit ini saja? Gitu? Ini mirip seperti kayak orang yang setelah datang PA atau seminar. Bisa nggak tolong disimpulkan yang Bapak ngomong selama 2 jam panjang itu tadi ya? Dalam 1 kalimat saja. Gitu. Mirip-mirip lah ya saya. Bisa nggak sih kita doanya itu pendek-pendek and yet so powerful hasilnya gitu? Bisa nggak ya gitu? Bisa nggak khotbah pendek-pendek, nggak usah terlalu panjang gitu ya. Terus kemudian hasilnya itu langsung efektif, semua orang bertobat itu. Bisa nggak kayak gitu ya? Dia jawab sendiri saja, saya bisa nggak Musa dibentuk dalam 4 hari dan bukan 40 tahun? Tuhan pun nggak sanggup saya pakai istilah ini ya. Tuhan pun nggak sanggup gitu. Tapi kita bisa rasa lebih hebat daripada Tuhan. Yang bisa memperpendek 40 tahun jadi 4 hari atau apa. Ini mimpi dari mana ya kayak gini ya. So, Ravenhill mengatakan ini ini loh, kalau mau revival ya, ada kebangunan rohani, then ya expect perjalanan panjang ini. Sudah sebelum reformasi ini ya, Luther itu kan ya, Luther kan so powerful reformation ya, kita tahu gitu ya. 100 tahun sebelumnya itu ada Jan Hus yang dibakar dia. Dan sebelum dibakar itu tentu saja ada perjuangan sebelumnya gitu. Setelah ada perjuangan beberapa lama di dalam kehidupan Jan Hus berakhir dengan pembakaran. Sudah klimaks kan, ini martir loh. Terus kemudian ada revival. Enggak, 100 tahun lagi gitu. Setelah perjuangannya Jan Hus sekian tahun dan dia berakhir dengan martir, ya sudah nggak bisa lebih klimaks lagi kan, martir paling mentok Itu masih tunggu 100 tahun untuk Luther, terus kemudian ada kebangunan rohani. And yet kita mau 9 hari, 9 menit, 9 detik ya ini. Instead of 9 bulan atau 90 tahun atau 100 tahun itu tadi gitu. Nah inilah persoalannya gitu. For salvation, folk are permitted just to slip up their hand and presto, the groaning at the altar is eliminated. Nggak ada lagi tangisan di altar, nggak ada. Yang ada adalah siapa mau terima Yesus, angkat tangan, maju, ya kamu diselamatkan gitu. Ya ini namanya easy believism gitu. Bukan against calling ya don't get me wrong loh, bukan gitu. Ini bukan berarti calling itu sinful, bukan. Yang persoalan itu easy believism gitu ya. Dan kita kalau nggak sadar ya dengan
model ini ya, saya penginjilannya kayak begini ya, saya membawa Kristus dengan cara kayak begini ya. Ini kita sendiri yang merusak sebetulnya gitu. Siapa yang merusak gereja? Ya kita sendiri gitu. Dengan model easy believism kayak begini gitu. The groaning at the altar is eliminated. Nah, kita sering sekali ya, atau kalau kita kakek regional mungkin gitu ya. Anak-anak kecil apalagi ya. Siapa di sini yang mau bertobat ya? Katakan semua lah, 90% benar gak sih? If not 99% gitu maksudnya. Saya bukan skeptis ya, saya bukan disbelief bukan. Tapi saya tanya ya, saudara yakin tuh 99% tuh semuanya ada groaning gitu? And yet kita pergi dengan dokumentasi kita ya. Kita pergi dengan penghiburan kita, penghiburan yang gak jelas itu penghiburan apa gitu. Sudah gitu kita ketemu mereka lagi, mungkin juga bukan tahun depan, bukan 1 tahun lagi gitu. And yet kita menyelesaikan spiritualitas kita dengan model spiritualitas seperti ini gitu. Ada yang salah gak sih di dalam Injil ini? Di mana ya persoalannya sebetulnya ya? Mana pertobatan ini yang sejati? Mana perkembangan gereja yang sesungguhnya, pertumbuhan maksudnya? Saya kutip ini ya, ini Ravenhill lagi ya. For the filling with the Holy Ghost, men are told to just stand where you are. Beradalah di tempat saudara masing-masing while the evangelist prays for you and you will be filled. Saudara di tempat kursi aja. Saya akan berdoa dan Roh Kudus akan memenuhi saudara. Ravenhill bilang, oh the shame of it. The shame of it. Brother, before the miracle takes place, true revival and soul birth still demand travail. Bukan model easy believism kayak begini, saya. Atau yang dilempar pakai ini itu ya, Pak. Itu namanya saya, Pak. Apa? Jaket terus kemudian langsung semuanya kena gitu ya. Itu ultra easy believism namanya gitu. Gak ada travail saya di sini, gak ada gitu. Gak ada, benar-benar totally missing. Makanya sekali lagi ya, gak heran kenapa gereja itu mandul gitu. Kenapa gereja itu lambat ya, ini ya, pertumbuhannya gitu. Kenapa gereja Ravenhill pernah ngomong ya, amin. Saya itu malu menjadi anggota gereja kontemporer ya, kalau saya melihat cerita gereja perjanjian baru. I am ashamed to be part of the contemporary church gitu, yang sangat berbeda dengan ini gereja perjanjian baru. Ini bukan discouragement ya, saya bukan gitu. Ini just simply stating the fact sebenarnya gitu. The barrenness of the church, of the contemporary church. Nah, di dalam kaitan ini, terus kemudian kan ngomongin barrenness, kemandulan kan. Lalu bagaimana? Ya ini, lamentasinya itu harusnya seperti lamentasinya Rachel ya. Rachel kan mandul ya, jadi dia pakai ini motif kemandulan ini. Terus ya Rachel ini kan ada despair ya dengan keadaannya, dengan sterilitasnya ya. Humiliated ya. Lalu terus kemudian dia menangis ya. Dia meratap, mengatakan kepada Yakub, give me children or else I die. Berikan kepadaku keturunan, anak-anak, atau kalau enggak ya sudah saya mati saja gitu. Kita nggak bicara ini ya, motivasinya Rachel, whether ini permintaan kayak begini ngawur atau nggak ngawur gitu ya, tepat atau enggak, harusnya minta kepada Yakub atau kepada Tuhan gitu kan ya, kan Yakub bukan Tuhan. Kita nggak diskusi bagian ini, ini bukan itu poin yang mau diambil oleh Ravenhill. Poin yang mau diambil oleh Ravenhill ya, itu adalah, coba perhatiin ya di sini ya. Praying-nya Rachel itu ya, itu bukan rutin itu bukan praying rutin, ini praying desperate sebenarnya gitu. Praying desperate ya. Seperti ambil contoh ya, misal ya kita punya anggota keluarga yang kita kasih contoh ya, ini contoh ya. Terus kemudian ketabrak dan sekarat terus kita tahu ada chance bisa hidup bisa mati. Terus kita berdoa kepada Tuhan. Ini sudah pasti bukan praying rutin kan ya. Nah Pak nggak mungkin dong itu jadi praying rutin kan ya. Tuhan ini keadaan kayak begini ya sudah Tuhan tahulah berikan apa yang terbaik. Saya juga kayaknya enggak deh kayaknya kita nggak doa kayak gini. Kita doanya pasti agak maksa di situ. Tuhan kalau boleh ini sembuhkan gitu ya. Hidup saya jadi kosong kalau nggak ada dia dan seterusnya. Dan dia tetap bergantung kepada Tuhan. Ini maksudnya bukan rutin tapi desperate gitu. Berdoa yang desperate ya. Gripped with grief ya, dengan kesedihan kedukaan yang mendalam. Stunned with shame ya, ada rasa malu yang mendalam.
both low in barrenness, ya, di humiliated, ya, di dalam keadaan terhina di dalam kemandulan itu ya. Ada nggak sih perasaan kayak gini di dalam gereja Tuhan yang nggak bertumbuh itu sekarang? Atau kita melihat enggak kok gereja kita lumayan loh. Kalau dibanding dengan ya inilah, ini masalah di sini ya. Kalau dibanding dengan yang lain, ya, dibanding dengan yang lain gereja kita not bad loh actually. Ya sudahlah saya kalau sudah kayak begini. Kita nggak ngerti berarti ini ya, pergumulan revival kita nggak ngerti gitu. Karena kita ya berpuas diri dengan apa yang ada. By the way, ini jangan dimengerti sebagai ini ya, Pak, grief kayak begini ya. Jangan dimengerti sebagai kayak nggak menghitung berkat Tuhan lah, atau nggak peka terhadap anugerah Tuhan. Bukan itu sama sekali, bukan. Ini bicara tentang kekurangan yang real dan ditangisi gitu. Bukan menciptakan kekurangan yang nggak ada. Tapi benar-benar kekurangan yang real sebetulnya yang sedang ditangisi gitu. Pendeta Stephen Tong pernah ini ya Pak. Ini perbandingan statistik saya, purely statistik. Memang nggak harus mutlak sih ini apa benar. Tapi sudah tahu kan ya kecepatannya ini, kecepatannya pertumbuhan kota Jakarta sudah tahu lah kira-kira gitu ya. Dari tahun sini itu tambah berapa penduduk. Kita tahu kan ya. Coba bandingin deh sama pertumbuhannya gereja gitu. Persentase nah gitu. Wajar nggak sih kayak gini nih? Ya. Dari sini saja ini sudah sederhana gitu ya. Kecepatannya itu berapa pertumbuhan penduduk ini? Kecepatannya gereja itu ngejar ini berapa gitu. Maksudnya sederhana lah saya, kalau Jakarta bertumbuh misalnya 10%, gereja boleh diharapkan bertumbuh berapa persen sih saya? 10% itu berarti just in pass loh saya, itu berarti ya kita nggak even ngomong pertumbuhan saya kalau 10%, karena kita berharap dari pertumbuhan 10% ya 10%-nya orang Kristen gitu kan ya, berarti nggak ngapa-ngapain itu namanya, nangkep nggak sih? Tapi saudara coba deh statistiknya pertumbuhan gereja ya di Jakarta gitu misalnya. Betul nggak? Sama, ini 10%, ini 10%. Atau ini 10%, ini 3% gitu. Or even 1% kali gitu. So, ini bukan persoalan gitu ya. Ya kalau ini juga bukan persoalan, ya memang kita nggak ngerti berarti ya, so, ya ini apa pergumulannya gitu. So, ini Rachel ya, again bukan ditanggapi apakah doanya itu theologically correct atau apa. Tapi ini loh, mau disoroti oleh Ravenhill ini, ada apa desperate-nya ini. Duka citanya ya, rasa malunya ya, itu kehinaan yang dialami itu. Lalu dia mengaitkan ini dengan ya kehidupan para pendeta ya, hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Preacher, if your soul is barren, if tears are absent from your eyes, if comforts are absent from your altar, then take no comfort in your popularity. Kalau nggak ada petobat-petobat yang sejati di dalam kehidupan pelayananmu ya, jangan masuk ke dalam penghiburan sialan ya. Ya tapi saya lumayan loh ada online presence itu ya. Ini apa ada orang-orang yang ini apa mendengarkan saya gitu. Pendengar saya bukan cuma di apa gereja ini tapi juga yang di luar itu. Take no comfort. Jangan mengambil hiburan dari sana gitu. Ya tapi berduka citalah. Gitu. Refuse the consolation of your degrees or of the books you have written. Buku-buku yang kamu tulis, khotbah-khotbah yang kamu tulis. Ya, itu ini bukan cuma saya, tapi juga untuk saudara gitu, untuk ini apa pelayanan yang kita kerjakan gitu. Oh, the reproach of our barren altars. Altar-altar kita yang mandul. Jonathan Edwards ya, dia kutip Jonathan Edwards by the way gitu. Again, meskipun dia kayaknya bukan reform, tapi nggak ada persoalan ini digerakkan oleh roh yang sama ya. Maksudnya ini ya, pengharapan kebangunan rohani. Dia nggak ada financial worries, nggak ada gitu. Lack no congregations, had no financial worries ya. Nggak ada kekhawatiran tentang financial. And yet kita tahu berapa banyak ya orang Kristen yang nggak bertumbuh spiritual stagnan ya. Karena apa ya karena kekhawatiran ini keuangan gitu. Alkitab bicara tipu daya kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan ya. Itu membuat orang itu nggak bertumbuh akhirnya. Tetapi yang paling menghantui Jonathan Edwards itu adalah apa spiritual stagnation. Sekali lagi ya Jonathan Edwards itu jemaatnya itu banyak Dia nggak kekurangan jemaat itu.
Dan dia juga nggak ada persoalan, maksudnya memusingkan urusan financial ya, nggak ada gitu. Itu bukan Jonathan Edwards. Tetapi yang paling menghantui dia itu apa sih? Spiritual stagnation, kemandekan spiritual. Itu yang bagi Jonathan Edwards paling menakutkan ya. Bukan jumlah jemaat belaka, saya bukan gitu. Dan bukan ini ya, kekhawatiran tentang financial. Lalu dia ambil contoh-contoh yang lain juga, bukan cuma Edwards, tapi juga Zinzendorf, Wesley, dan sebagainya. Itu adalah spiritual kinsmen, ya. There is an aristocracy of the spirit as well of the flesh. Such men, despite hereditary honors, and sought the accolade of the Holy Ghost. Mereka ini orang-orang yang cari pujian dari Roh Kudus, yang nggak peduli dengan reputasi yang ada di dalam dunia ini. Ini saudara bandingin dengan gereja kontemporer ya, yang sibuk untuk merebut reputasi bagi dirinya sendiri. Apa nggak grieving the Holy Spirit seperti ini? Yang sangat peka terhadap image-nya sendiri. Sangat-sangat peka saya. Terhadap bagaimana masyarakat melihat image-nya dia. Gitu. Mana saya cari pujian Roh Kudusnya di mana gitu. Atau ini bisa jalan bareng gitu kali ya. Saya sih mau dapetnya dua-dua gitu ya. Ya dapat kekayaan, dapat mamon, dapat Yesus gitu. Ya dapat accolade Holy Spirit sekaligus accolade of society gitu. Dua-duanya dong. Kenapa saya harus pilih gitu? Ya silakan saja ya, nggak ada dukungan Alkitabnya itu. Atau lebih parah lagi ya, menyamakan pujian dari masyarakat sebagai kemuliaan Tuhan, lebih kacau lagi gitu. Lihatlah gereja kita sedang dipermuliakan Tuhan karena masyarakat mengakui keberadaan kita. Kacau nggak sih kayak gini nih? Apa urusannya ya di sini, kaitannya di mana ya sebetulnya itu? Very sensitif terhadap pujian ini ya di sekitar itu. Bedanya apa saya dengan Edward Zinzendorf dan Wesley? Ya beda, karena mereka nggak peduli dengan ini. Mereka peduli dengan the accolade, ya pujian, approval dari the Holy Spirit. Itu yang membedakan ya mereka dengan ini ya orang-orang Kristen di dalam gereja kontemporer. By the way, saya doa ini ya, doa mandul ini ya. Ini kan pernah dikutip oleh John Knox ya. John Knox itu mengambil doanya ini. John Knox sudah tahu ya, orang reform itu. Dia itu muridnya Calvin gitu ya. Jadi kalau saudara mempertanyakan kereformannya, better kita rendah hati deh kayaknya gitu ya. Dia ini diajar di bawahnya Calvin. Saudara dan saya kan nggak belajar di bawahnya Calvin ya. Dia berdoa, give me Scotland or I die. Berikan kepada saya Skotlandia atau saya mati saja gitu. Saudara kalau saudara ngerti ya ini apa jiwanya gitu ya. Saudara salah komentar kalau doa kok kurang reform, doa kok maksa Tuhan gitu ya. Dan saudara nggak ngerti gitu. Saudara nggak ngerti berarti gitu. Kalau ada seorang ibu ya, misalnya anaknya itu sedang ada di dalam rumah yang terbakar gitu ya. Kira-kira dia minta kepada orang itu gimana ya? Ya gitulah kira-kira kalau kita mau. Ini anaknya terbakar di dalam rumah. Terus kemudian ibunya minta tolong. Jadi dia berdoa gimana? Pak, jikalau itu sesuai dengan kehendakmu gitu ya. If you feel like doing it gitu ya misalnya. Kalau itu Bapak tidak berkeberatan ya. Bisa nggak tolong anak saya diambil dari rumah kebakaran? Cocok nggak sih ngomong kayak begini nih? Nggak lihat urgensinya rumah yang kebakaran dan anak yang sudah mau dimakan api itu kan ya sebetulnya itu. Lalu waktu dia tarik orang gitu ya, terus kemudian terus anak saya gitu ya itu. Terus kita komentarin minta kok maksa gitu, minta kok bosi gitu misalnya. Ya ini loh saya, siapa yang nggak ngerti doa ya sebetulnya di sini gitu. Nah nggak saya balikin kepada doanya John Knox itu. Give me Scotland or I die. Minta kok maksa. Kok kurang berserah kepada Tuhan? Kok nggak percaya kepada kedaulatan Tuhan? Itu salah komentar semua, saya salah komentar gitu. Ada yang nggak dilihat oleh orang komentar ini, yang dilihat oleh dan dirasakan oleh John Knox, yang nggak dimengerti oleh orang yang komentar ini gitu. Nah, coba saya poin ini gitu. Hopefully sudah nangkep deh poinnya gitu. Itu tuh, anak yang terbakar itu tadi loh. Kalau dia nggak diselamatkan, saya mati saja gitu. Kita nggak bisa tepuk-tepuk, ya jangan begitu tuh. Hidup kan harus move on. Kan cocok ya saya komentar kayak begini ya. Kan cocok loh.
So, apa bedanya di sini ya? Ya ini, orang-orang seperti John Knox ya, ini mirip seperti Rachel, mirip seperti Rachel ya. Itu dikuasai oleh shame of childlessness, shame of barrenness ya. Malu ya, karena nggak berbuah gitu. Karena nggak menghasilkan buah, karena nggak ada keturunan, karena nggak ada anak ya. Kalau kita nggak mengerti ini ya, mengerti apa ini, rasa malu seperti ini ya, ini, dan kita nggak mengerti pergumulan revival. Jangan salah, saya itu di ini ya, di Alkitab itu perempuan-perempuan di dalam Alkitab itu banyak sekali ya, itu digambarkan, maksudnya bukan cuma satu gitu, tapi ada yang digambarkan ini ya, apa itu, mereka ini sebetulnya barren ya, mandul, tapi terus kemudian menghasilkan keturunan yang paling nobel ya. Sarah ya misalnya ya, Sarah, Rachel ya, Rachel, istrinya Manoah itu ya, yang melahirkan Simpson itu juga mandul kan. Lalu Hana yang terkenal itu ya, Hana itu melahirkan Samuel ya. Bahkan ini ya, apa itu, Elizabeth, dan ada yang komentari sebagian ada yang percaya Maria itu juga waktu dia bilang ya, my lowly estate ya, itu sebetulnya bahasa yang menunjuk kepada kemandulan gitu. Gak mutlak sih, ini saya gak mutlak, tapi sebagian komentari itu menafsir ke sana gitu. Well, in any case ya, dia juga bukan melahirkan dari benih laki-laki kan memang gitu, tapi oleh benih Roh Kudus. So, saudara di dalam Alkitab ya, ini ada gambaran barrenness, kemandulan ini ya. Terus kemudian justru dari sana ya, Tuhan memberikan anugerah, melahirkan anak-anak yang paling dipakai oleh Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Ini saya ketemu kalimat ini ya, yang tadi saya cari gak ketemu. Ravenhill bilang, the church had advisors by the carload. Gereja itu punya banyak penasehat, but where are her agonizers? Agonizer, tahu saya agony ya. Agonizers, mana gitu, penangis-penangis, peratap-peratapnya itu mana? Kalau advisor sih banyak gitu. Pertobatan sejati kita tahu dari mana? Dari kehadiran buah roh ya, ada buah roh gitu. Misalnya kalau kita pakai yang apa itu, Galatia 5 ya, 22-23 ya. Galatia 5, 22-23. Kita bisa melihat di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau ini nggak ada ya berarti nggak ada pertobatan sejati. Nggak ada pertumbuhan sejati. Christ likeness ya, ini keserupaan dengan Kristus, yaitu pertobatan sejati. Masalah doa tuh, saya berbuat begini, jika terjadi begini, saya akan berbuat begini gitu loh Pak. Ternyata sudah terjadi, Tuhan kabulin, tidak saya lakukan, itu ada konsekuensinya nggak ya? Oh, kita minta sesuatu, minta janji di hadapan Tuhan dan Tuhan sudah kabulin, terus kita nggak tepatin yang kita janji gitu. Saya nggak terlalu tertarik bicara konsekuensi, karena konsekuensi itu kita nggak urusan sama Tuhan, tapi kita urusan sama keadaan ya. Iya, kita better pikir kita itu mendukakan Tuhan dengan kita tidak menepati janjinya, daripada kita lebih ketakutan. Nanti saya terima hukuman apa ini ya. Saya lebih takut dengan keadaan buruk yang akan menimpa saya, karena saya nggak menempati janji Tuhan, daripada saya berrelasi dengan Tuhan gitu. So, lebih baik saya berrelasi dengan Tuhan. Maksudnya tepat nggak ya? Saya janji dengan Tuhan, saya nggak tepati, itu tepat atau enggak gitu. Itu kan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan ya sebenarnya ini. Jadi gimana ya? Kalau nggak bisa menepati ya, lain kali jangan sembarangan janji gitu. Atau kalau janji ya kita menepati. Kan Tuhan mencintai kita, kita mencintai Tuhan gitu.
Saya lebih baik berpikir ke sini daripada kita berpikir ini hukuman apa yang akan datang gitu ya. Sebentar lagi jangan-jangan nih pergi ketabrak motor atau apa gitu ya. Itu nggak menarik, spiritualitas kayak gini buat saya nggak menarik gitu. Karena kita bukan relasi dengan Tuhan, tapi kita ketakutan dengan kesialan gitu maksudnya ya. Dan itu bukan spiritualitas Kristen gitu. Lebih baik kita bertobat, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan gitu. Kalau kita janji ya kita tepati ya gitu. Kalau kita gagal menepati, ya kita minta ampun dan kita belum mati. Masih bisa dong sebetulnya gitu. Kan masih belum mati gitu. Ini kan belum diranjang kematian yang orang gak bisa bangun gitu. Saudara mesti inilah ya, apa itu baca gitu. Ini baca bukunya Ravenhill ini ya. Chapter 6, chapter berapa tadi? 16 ya, chapter 17. Kalau bisa sih baca semuanya gitu. Ini buku yang menurut saya sih membakar, membuat kita lebih mencintai Tuhan dan menggumulkan revival ya. Kalau orang apa tadi ya, grief 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 gitu ya Pak ya. Berdoa di hadapan Tuhan dengan seperti Hana begitu deh ya. Iya. Terus yang mendapat spiritual revival itu Hana yang grieving itu atau anaknya Samuel. Semuanya sih. Ya Hana, ya Samuel, even seluruh Israel ya sebetulnya. Maksudnya Tuhan itu kan merencanakan revival untuk Israel melalui Samuel gitu. Dan Samuel dilahirkan oleh Hana yang menangisi keadaannya itu. Jadi dari seseorang Hana ya yang berdoa minta anak, tapi dari situ terus kemudian dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang Samuel yang akhirnya kebangunan rohani di Israel gitu. Samuel salah satu pemimpin yang sangat memberkati bangsanya kan ya. Jadi perspektifnya nggak bisa cuma sampai pada Hana atau cuma sampai pada Samuel gitu. Tapi ini satu bangsa sebenarnya gitu. Kita pernah bahas di ini ya di pertemuan yang pertama harusnya sih. Itu salah satu tanda dari revival yang sejati itu widespread gitu. Mulainya bisa 1-2 orang ya, mungkin saja gitu ya. Tapi kalau itu betul-betul revival, itu akan widespread gitu ya. Oke, widespread memang ini sih ya. Kata itu relatif, maksudnya how wide ya gitu. Misalnya ya bisa macam-macam sih gitu. Cuma nggak bisa hanya ditampung oleh 1-2 orang gitu. Karena Tuhan kalau merencanakan revival itu ini ya, dia akan berkembang gitu. Ya. Cuma di dalam penggunaan, of course ini ya, ini kan itu kan perjanjian lama ya. Pergumulan tentang melahirkan anak gitu ya. Ini nggak bisa. Gini, kalau dari perspektif New Testament kan kita pasti ada pengertian spiritualize ya tentang itu kan ya. Waktu kita bicara tentang kemandulan ya kita bicara kemandulan spiritual gitu. Kita bukan bicara kemandulan di dalam pengertian jasmani gitu ya. Maksudnya supaya nggak disalah mengerti. Ntar doanya doa maksa hanya karena nggak punya anak gitu ya misalnya itu. Kalau nggak punya anak juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Kan ini kan nggak bicara itu. Di dalam konteks perjanjian lama memang itu benar-benar persoalan ya. Tapi untuk kita sekarang kan orang nggak punya anak secara jasmani ya maksudnya ya. Dari perspektif teologi New Testament yang nggak ada persoalan gitu. Tapi gereja nggak punya anak rohani itu sangat bermasalah gitu maksudnya. Maksudnya ini yang kita ini ya Pak. Pengertian spiritualisasinya itu yang penting gitu dalam hal ini. Saya kutip ini ya, dia lagi ya, Ravenhill. Churches boasting an all-time high in attendance. Benar kan ya? Boasting an all-time high in attendance. Might have to admit an all-time low in spiritual births. Ada yang salah kan di sini memang. Pengunjungnya selalu seperti kelihatan banyak, tapi all-time low in spiritual births. We can increase our churches without increasing the kingdom. Menakutkan loh saya kalimat ini ya. Increase our churches without increasing the kingdom. Cuma kita dipanggil nggak sih untuk memuridkan yang lain sebenarnya gitu. Meskipun takaran kita bisa berbeda-beda gitu. Kita kan ada yang lebih muda daripada kita. Regardless kita punya anak, nggak punya anak, ada orang lebih muda daripada kita. Itu harusnya secara wajar ya, yang lebih tua yang membimbing gitu kan ya. Mungkin kalau kita membimbing orang 20 tahun ke atas, di atas kita, ya bukan nggak mungkin sih. Bisa aja gitu ya. Tapi yang lebih lumrah lah gitu. Ada pemuda-pemudi yang di bawahnya kita ya, kita bisa membimbing mereka juga di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, sharing, kasih kesaksian gitu ya. Selalu ada orang yang bisa kita layani gitu maksudnya dalam hal ini ya.
Meskipun kita tetap masing-masing punya keterbatasan. Mungkin satu poin lagi ya, ini dari apa itu chapter 17 itu. Itu dia bicara tentang kehidupan ini apostles ya. Apostles, rasul-rasul itu ya, Paulus menyebutkan dirinya, kita ini adalah the filth of this world. Ya. Kita baca ini ya, 1 Korintus 4:13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. So, ini ya. Ini loh saya, kekristenan yang bukan substandard itu kayak gini gitu. Saya kutip lagi ya saya. Ini field of the earth ini apa sih artinya gitu? Has no ambitions ya, nggak punya ambisi. Has nothing to be jealous about, nggak ada yang dia iri ya, yang dia has no reputation ya, nggak kejar reputasi. Has nothing to fight about ya, nggak ada yang perlu dijadiin bahan pertengkaran gitu. Has no possessions ya, nggak ada barang milik. Therefore, karena itu juga nothing to worry about. Paulus yang sama di Korintus kan bilang ini ya, barang siapa beristri seolah-olah tidak beristri. Barang siapa membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli, gitu kan ya. Bukan nggak boleh belanja sih, belanja silakan belanja, beli aja nggak apa-apa gitu. Tapi seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli ya. Nikah atau nggak nikah, yang nikah pun perlu tetap ada certain ini loh, detachment gitu ya di dalam hal ini ya. Ketidakterikatan. No possessions. Nothing to worry about. Has no rights. Dan karena itu nggak bisa suffer any wrongs. No rights. Orang mau melukai dia bagaimana? Orang dia nggak ada rights. Apa yang akan jadi violation di sini ya? Nah ini ya, blessed state. Dengan kata lain, he is already dead. Sudah mati ya. So no one can kill him. Gak bisa lagi dibunuh karena sudah mati anyway. Gitu. Nah ini ya saya, ini yang normal Christianity gitu. Tapi kita lihat yang terjadi di dalam gereja apa saya? Bisa nggak kita bisa bilang nothing to be jealous about? Gak ada ambisi. Benar gereja gak ada ambisi sekarang. Gereja gak kejar reputasi. Gereja nothing to fight. Gereja nggak ada yang dimiliki, no possessions, atau justru boasting yang dimiliki. So different ya saya dengan early Christianity, so different. Sangat kontras sebetulnya gitu. Ada komentar ini ya saya, komentari tulis itu kalau saudara melihat ini ya, 7 jemaat di Kitab Wahyu ya, dari 7 jemaat itu ya. Itu cuma ada 2 yang nggak ada celahan gitu, yang nggak ada rebuke ya, itu cuma 2 gitu. Cuma 2 saja gitu. Dan dari 2 ini ya dua-duanya ini adalah jemaat yang insignificant gitu. Jemaat yang by modern standard, ini gereja apa sih sebenarnya gitu ya. Gereja yang terlalu insignificant, itu yang nggak dicela oleh Tuhan gitu. Whereas yang paling besar ya, kemungkinan besar sih Laodikia Laodikia. Tapi itu gereja dicela oleh Tuhan gak tanggung-tanggung ya. Kamu pikir kamu kaya, kamu cukup dan kamu gak tahu kamu malang, miskin, buta dan telanjang dan kamu gak sadar itu. Menakutkan ya saya kalau Tuhan sudah datang dengan reversal motif kayak gini ya. Ya ini kingdom of God itu. Jadi gimana saya sengaja kecil rusak-rusakan atau apa gitu ya. Bukan itu poinnya gitu ya. Tapi jangan boasting yang gak dimegahkan oleh Tuhan gitu. Gak ada poinnya sama sekali. Benar-benar gak ada poinnya sama sekali. Itu distracting kita punya visi akhirnya gitu. Kita bergerak ke tempat yang lain gitu. Dan kita masih gak sadar. Kita pikir kita sedang memuliakan Tuhan gitu ya. Ya inilah persoalannya saya. Kemuliaan Tuhan yang ditukar dengan kemuliaan dunia gitu. Tapi terus kita call it kemuliaan Tuhan. Itu bukan kemuliaan Tuhan. Itu kemuliaan kita sendiri yang dikemas di dalam bahasa kemuliaan Tuhan.
Ya belajar ini ya saya, membaca kalimat-kalimat seperti ini menggentarkan gitu ya. Biasanya gitu kayak gini kan para misionaris gitu kan ya. Yang have no rights itu kan para misionaris ya. And yet ini the standard, the simple normal standard of Christian life. Yang hidup, yang lahir baru itu kayak begini seharusnya gitu. Yang lahir baru itu ya. Iya dong saya. Karena Alkitab bilang kan kita mati bersama dengan Kristus. Apa sih artinya kalimat ini ya? Mati bersama dengan Kristus. Do we even understand ya apa artinya ini? Mati bersama dengan Kristus gitu. Ini benar-benar living in true freedom ya kayak begini ya. Kita benar-benar punya freedom. Kebebasan untuk melayani, kebebasan untuk mencintai, kebebasan untuk ada di mana saja gitu ya. Yang Tuhan pimpin gitu. Dan nothing tulus. Nothing tulus. Karena nggak ada yang mau dikejar yang to fight about, gak ada. Ya hopefully ada kebangunan rohani seperti ini ya di dalam gereja-gereja gitu. Saya mengambil contoh keluarga saja Pak ya. Iya. Kalau dari gereja saya tarik menjadi keluarga. Iya, oke. Ini berandai-andai saja Pak, berandai-andai ya. Seandainya saya grief untuk kehidupan spiritual anak-anak saya, misalnya. Dan sampai saya mati itu, saya tidak melihat ada spiritual revival gitu ya. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Jadi saya itu sudah grief. Apakah saya juga tidak mengalami spirit dan sampai mati saya tidak mengalami spiritual revival. Anak-anak saya juga sampai saya mati saya nggak melihat ada pertumbuhan gitu. Gimana Pak? Gini Pak. Ability ya ini ya, gerakan dari Tuhan untuk grieving itu sendiri itu sudah very blessed state gitu maksudnya. The process of grieving itself itu berkat Tuhan luar biasa gitu. Jadi kita ini bukan berarti waktu kita lihat result gitu Pak maksudnya. Ini sendiri adalah sudah satu persekutuan dengan Kristus. Kristus itu grieving karena dosa ya. Kita kalau bisa grieving karena dosa, itu sudah persekutuan dengan Kristus. Dan what can be more daripada persekutuan dengan Kristus ya. Jadi ini sendiri itu sudah, proses ini sendiri adalah tujuannya sudah gitu maksudnya. Bukan result ini orang converted baru tujuannya ya. Tapi keserupaan kita dengan Kristus itu diberkati luar biasa gitu. Persoalan kita itu kita nggak grieving with Christ persoalannya gitu. Bukan karena nggak melihat hasil, bukan. Persoalan kita itu ya. Karena kita itu nggak in fellowship dengan Christ suffering, and that is the problem gitu. Kalau kita in fellowship dengan Christ suffering, sudah sisanya serahin kepada Tuhan. Kapan ya orang itu akan mengalami revival? Ya nggak tahu gitu. Tadi saya kasih contoh itu ya, Jan Hus tadi kan ya. Jan Hus itu sungguh-sungguh loh kehidupannya ya. Dan dia matinya itu benar-benar mati itu martir itu ya. Martir itu ya persekutuannya dengan Kristus itu waduh dekat sekali ya. Seperti Kristus matinya itu ya, martir gitu. Terus revivalnya apa? Nggak ada, waktu itu nggak ada. 100 tahun lagi baru datang gitu ya. Itu melalui orang lain 100 tahun gitu. So kita nggak banyak nggak ngerti sih. Pekerjaan Tuhan kita nggak ngerti. Tapi yang kita tahu adalah kehidupannya Jan Hus yang grieving itu ya. Itu sangat diberkati Tuhan itu. Perkara antar Tuhan itu revivalnya kapan, melalui siapa dan gimana? Saya nggak perlu tahu juga sih. Karena saya nggak result oriented, hidup kita itu nggak result oriented gitu. Saya bukan mau grieving kalau Tuhan memastikan, Tuhan pastikan kalau saya grieving dalam 5 tahun sudah mesti ada hasil ya Tuhan. Kalau enggak saya nggak mau menangis sekarang loh. Ini kita kasih deadline kayak gini sama Tuhan. Enggak kan ya, pastikan ya. Tuhan kasih waktunya kapan, itu saya serahkan dalam tangan Tuhan karena dia Tuhan gitu. Tapi panggilan saya adalah bersekutu di dalam penderitaan Tuhan. Dia itu menangisi dosa. Waktu saya menangisi dosa, saya menjadi satu dengan Kristus. Dan ini kekristenan gitu. Ini sendiri sudah revival, maksudnya ini ya, bisa menangis bersama dengan Kristus, ini sudah revival untuk saya. Ya hopefully ada revival juga untuk yang kita doakan, of course lah ya, kita akan tulus mendoakan, memang kepingin ada revival gitu ya. Tapi itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Siapa ya saya? Georg Müller yang terkenal itu ya saya, Georg Müller sudah tahu kan ya. Itu dia pernah kalimat yang
tinggi sekali ya saya kalimat itu. Kita nggak bisa ngerti kalau nggak ngerti kedalaman spiritualitasnya dia. Dia bilang, kalau Tuhan menggerakkan kita untuk stop mendoakan seseorang, kita mesti stop. Wah, kita kalau dapat kalimat ini ya itulah makanya saya stop, nggak berdoa dulu. Dia nyebelin soalnya gitu kan ya. George Muller yang bilang, katanya kalau Tuhan menggerakkan saya untuk stop, suruh stop gitu. Saudara tahu George Muller yang bilang kalimat ini, dia mendoakan orang itu 42 tahun gitu. 42 tahun saya mendoakan orang. Baru dia ngomong, kalau Tuhan menggerakkan kita untuk stop, kita stop. Itu pun ada sambungannya sebetulnya. Mungkin Tuhan mau kita mendoakan yang lain. Tapi dia 42 tahun saya mendoakan orang itu. Dan orang yang dia doakan puluhan tahun itu ya, itu belum bertobat waktu dia mati ya. 2 minggu setelah dia mati baru orang itu bertobat gitu. 2 minggu ya. Gak bisa nunggu apa matinya George Muller supaya bisa agak terhibur gitu loh. Cuma beda 2 minggu doang gitu. Kenapa ya Tuhan gak kasih ini ya? Gak kasih kesempatan kepada George Muller untuk melihat buah ketekunan doanya. Ya gak tahu, gak ada yang bisa jawab, gak tahu. Tapi kesaksian ini sangat menyentuh sih, yang pasti gitu. Sudah 42 tahun mendoakan, orangnya gak bertobat juga. Tapi dalam 2 minggu setelah dia mati baru orang yang bertobat gitu. Kenapa gini ya Tuhan kerjanya gitu? Ya gak tahu gitu. Ya yang kita tahu adalah dia Tuhan, dan karena dia Tuhan dia bebas. Dia bebas menentukan segala sesuatu gitu. Mau 2 tahun, mau 2 minggu, mau 2 bulan sebelumnya atau apa, itu bukan di dalam kuasanya George Muller, tapi di dalam tangannya Tuhan gitu. Tapi kesaksiannya George Muller yang punya ketekunan seperti itu betul-betul menjadi berkat ya bagi banyak orang Kristen gitu. Dan gak dipengaruhi sama sekali oleh resultnya saya, enggak gitu. Ya, hopefully kita ini ya Pak, menghidupi ini apa, spiritualitas itu ya. Sometimes the process itself adalah yang Tuhan kejar gitu. Kita seringkali kan proses untuk tujuan tertentu apa gitu kan ya. Ini adalah perjalanannya. Tujuannya apa gitu kan ya. Itu kita ini ya. Seringkali Tuhan itu mengejar prosesnya itu sendiri. The process itself adalah kesempatan untuk fellowship dengan Kristus gitu. Dan what can be more ya daripada ini gitu. Daripada fellowship with Christ. Ini kan cicipan, berarti cicipan sorga sebetulnya. Tuhan, kami bersyukur kami bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau yang boleh memperkembangkan jemaat-Mu melalui persembahan kami, dan kami berharap supaya apa yang kami persembahkan bukan hanya uang, tapi seluruh kehidupan kami juga Tuhan berkenan untuk menerimanya, dan Tuhan melipat gandakannya. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur juga untuk persekutuan malam hari ini. Amin.